Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Teman-teman semua, kembali lagi di Zahratul Fatah Channel. Kita akan ngaji lagi. Mari kita niati dengan niat yang sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini atau pada video berikutnya ini akan membahas tentang ikhlas. Buah kata yang mudah diucapkan tetapi sangat sulit dikerjakan. Meskipun demikian, agama selalu mengajarkan kepada kita untuk ikhlas dalam melakukan apa saja. Karena keikhlasan adalah kunci dari hasil apa yang kita kerjakan. Orang beribadah dengan ikhlas, maka hasilnya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang bekerja dengan ikhlas, maka hasilnya adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi baik itu amal ibadah, baik itu pekerjaan, tetapi kalau tidak ikhlas, maka yang dia dapatkan tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kerugian, kecuali penyesalan. Baik, pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan sedikit penjelasan ikhlas dari kitab Tambihul Ghafilin. Para ahli hikmah menceritakan bahwa perumpamaan orang yang tidak ikhlas dalam beramal itu seperti ini, seperti orang yang dia pergi ke pasar. Harusnya kan orang ke pasar itu kan membeli makanan, membeli barang-barang, kemudian dibawa pulang, seperti itu. Tetapi perumpamaan orang yang tidak ikhlas itu seperti orang yang pergi ke pasar, kemudian sampai di pasar dia memenuhi karungnya, memenuhi tasnya itu dengan batu-batu. Kemudian setelah itu dia memikul batu itu, kemudian pamer di hadapan manusia, ini saya dari pasar membeli banyak barang, ini saya sudah membawa banyak barang ini. Lah, kelihatannya dia membawa banyak barang tetapi tidak ada faedahnya. Kelihatannya seseorang itu beramal banyak tetapi tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Jadi perumpamaan orang tidak ikhlas itu seperti tadi, dia seperti membawa banyak barang tetapi tidak ada faedahnya sama sekali. Nah, kemudian mari kita lihat apa itu pengertian ikhlas. Ikhlas itu lebih mudahnya adalah kita melakukan sesuatu ya karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Tapi ini ada pengertian menarik dan pengertian yang mungkin perlu kita perhatikan. Wa qala li ba'dil hukama, para ahli hikmah menceritakan man al-mukhlis, siapa orang yang ikhlas itu? Yaitu adalah orang al-mukhlisu alladzi katama hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Ini kan sulit sekali. Orang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Umumnya orang setiap dia melakukan kesalahan pasti disembunyikan supaya tidak ada orang yang tahu. Nah, orang yang ikhlas itu menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Sangat sulit sekali karena kita umumnya ya kebaikan kita ingin diketahui oleh orang lain. Akan tetapi perlu dicatat juga bahwa belum tentu orang yang menampilkan ibadahnya itu berarti tidak ikhlas, belum tentu. Bahkan kadang orang memiliki niat baik, itu misalnya dia sengaja menampilkan, misalnya dia sedekah terus ditampilkan di hadapan orang dengan tujuan supaya orang lain bergerak untuk melakukan sedekah yang sama. Itu belum tentu tidak ikhlas, bisa jadi itu malah lebih ikhlas karena dia selain dia bersedekah, dia juga punya niatan memotivasi orang lain untuk melakukan sedekah itu. Kemudian yang selanjutnya, orang bisa mencapai derajat ikhlas ketika dia memperhatikan beberapa hal berikut ini. Ada 3 yang ini diriwayatkan oleh Syakik bin Ibrahim yang menceritakan ada 3 supaya amal seseorang itu bisa baik. Yang pertama, dia melihat bahwa amal yang dia lakukan itu adalah amal yang karena
diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang bisa melakukan amal, kita bisa sholat, kita bisa bersedekah, kita bisa melakukan ibadah apa saja karena diizinkan oleh Allah. Kita bisa bersedekah karena diberi rezeki oleh Allah. Kita bisa kuat melaksanakan sholat karena tubuh kita diberi kesehatan oleh Allah sehingga kuat melaksanakan sholat. Artinya berarti ketika seseorang beramal itu yang diingat adalah Allah. Terima kasih ya Allah telah mengizinkan saya untuk melakukan amal ini. Jadi tidak semata-mata karena ini karena saya, karena uang saya, karena diri saya. Yang pertama adalah melihat bahwa amal itu adalah anugerah dari Allah. Yang kedua, melakukan suatu amal semata-mata mencari ridhonya Allah. Itu menurut kitab ini supaya seseorang bisa ikhlas dalam beramal. Apa itu yang dimaksud ridhonya Allah? Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan kita diperintahkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita mengingat prinsip-prinsip itu, maka seharusnya setiap melakukan amal ya karena demi meraih ridhonya Allah, demi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ayyabtaghi thawabal amal minallah. Tidak mencari balasan kecuali hanya kepada Allah. Yang menyebabkan orang itu tidak ikhlas itu kan seringkali dia itu mencari balasan kepada selain Allah. Balasan dalam bentuk pujian, balasan dalam bentuk perhatian, balasan dalam bentuk materi, balasan dalam bentuk pengaruh, dan lain sebagainya. Sehingga amal-amal yang dia lakukan itu ya karena satu tujuan itu, pujian, materi, perhatian, pengaruh, dan seterusnya. Sehingga pahala dari Allah itu sudah tidak terfikirkan lagi. Mencari ridhonya Allah, mencari pahalanya sudah tidak terfikirkan. Yang penting amal, melakukan amal demi mencari pengaruh, mencari perhatian, pujian, dan seterusnya. Itulah yang menyebabkan seseorang itu menjadi tidak ikhlas. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sebagaimana saya sampaikan di awal, bahwa ikhlas itu bukan perkara yang mudah. Ikhlas itu memang butuh proses. Ikhlas itu memang butuh waktu. Bukan berarti orang yang belum ikhlas berarti berarti dia tidak usah ngamal, bukan. Yang penting amal terus melakukan amal ibadah, nanti lama-lama jadi ikhlas. Tetapi kalau orang saya nggak mau amal dulu lah, nggak mau sholat dulu, nggak mau sedekah dulu, saya belum bisa ikhlas, selamanya dia akan seperti itu. Jadi supaya kita bisa ikhlas bagaimana? Lakukan terus, coba terus perbaiki. Insya Allah lama-lama akan menjadi ikhlas. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari kajian tentang ikhlas ini adalah kita mengenal adanya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad itu kan surat Al-Ikhlas. Kalau kita teliti lebih dalam, kalau setiap tarawih biasanya pakai qul hu ya. Itu di dalam Quran, di dalam surat Al-Ikhlas itu tidak ada satupun kata ikhlas. Beda dengan surat yang lain, misalnya Al-Lahab, ada kata Al-Lahab di situ. Atin, ada kata atin di dalam surat itu, tetapi khusus Al-Ikhlas. Kulhu itu tidak ada satupun kata Al-Ikhlas di dalam suratnya. Itu menunjukkan bahwa ikhlas itu ada, tetapi tidak harus kelihatan. Ikhlas itu ada, tetapi tidak harus tampil di depan orang. Itulah ikhlas itu memang tidak mudah, tetapi insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang akan diberikan keikhlasan sesuai dengan porsi dan kemampuan masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.